Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, karena masih belum ada nih informasi terkait anime Record of Ragnarok season kedua, part keduanya yang akan memperlihatkan pertarungan antara Buddha versus Zerafuku, maka dari itu di video kali ini kita akan membahas full pertarungan ronde 6 antara Buddha versus Zerafuku, yang mana ada kemungkinan bahwa pertarungan ini merupakan pertarungan episode 11 sampai ke-15 yang nanti akan diadaptasi dalam animenya. Jadi akan seperti apakah pertarungan Buddha versus Zerafuku? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Panel dibuka pada saat setelah Buddha mengatakan hal tersebut pada seluruh dewa. Kemudian, para penonton, dewa, dan umat manusia terkaget dan tidak menyangka akan hal tak terduga ini. Kemudian, diperlihatkan beberapa dewa marah terhadapnya. Lalu, di sini Gil mengatakan, apakah ini semua bagian rencana kakak? Sambil bertanya pada Brunhild. Brunhild pun menjawab, di antara langit dan bumi, akulah yang terhormat untuk memilih. Tapi, untuk dewa yang satu ini, keinginannya tidak bisa ditentukan oleh siapapun. Kemudian, panel pun berpindah pada saat sebelum pertandingan Ragnarok dimulai. Di sini, saat Brunhild tengah bersedih, dia didatangi oleh Buddha. Kemudian berkata, jangan bersedih, Brunhild-chan, untuk apa air mata itu? Brunhild menjawab, jelas, untuk mengenang para pejuang yang telah gugur. Lalu, apa yang bisa aku bantu untukmu, Buddha? Kemudian, Buddha menjawab, Zeus menyuruhku untuk bertarung di ronde 6 ini. Namun, aku akan memihak pada umat manusia. Brunhild pun merespon dengan flatnya dan berkata, oke. Lalu, Buddha pun tertawa karena ekspresi Brunhild yang sangat flat. Kemudian, Buddha menjelaskan, bukankah ini yang kau inginkan? Maksudku, aku kesini karena bertindak sendiri. Lalu, Brunhild bertanya, apakah ini adalah rencanamu untuk membuatku melawan para dewa? Kata Buddha, maksudku, langsung dipotong oleh Brunhild. Oh, aku paham. Di sini di surga, tak ada yang lebih membenci dewa daripada sang Buddha. Kemudian, Buddha tertawa dan berkata, jika kau ingin mencapai tujuanmu, itu seperti tidak ada cara yang salah ataupun yang benar. Tapi ingat, itulah yang akan kulakukan dan aku tidak bisa membatalkannya. Kemudian setelah mendengar itu, Brunhild langsung merasa ketakutan atas apa yang Buddha katakan. Lalu, panel pun berpindah lagi ke pertandingan, di mana Heimdall mengatakan, tidak, Buddha telah didaftarkan di pihak para dewa. Lalu, Zeus menyela dan berkata, biarkan saja, aku tidak peduli. Lalu, Heimdall menjelaskan, menurut peraturannya, dan Zeus pun menyela kembali. Peraturan itu sudahlah kuno, mari kita rubah sedikit peraturannya. Kemudian, Zeus berkata, aku pun tidak keberatan, walau harus bertarung lagi. Buddha pun menjawab, oh, aku pun tidak keberatan kalau harus melawan Zeus. Lalu, Odin pun berkata dengan lantang, biar kutanya padamu Buddha, kau akan membuat para dewa menjadi musuhmu. Apa kau yakin dengan itu? Lalu, Buddha menjawab, itu tidaklah penting, karena di dunia ini, akulah sang Buddha yang terhormat. Setelah itu, datanglah sebuah kapal dari udara yang mengatakan hukuman surgawi dan turun ke arena, dan mereka adalah 7 dewa keberuntungan dari Jepang. Lalu, Zeus pun menyerahkan sisanya pada Bisa Mountain. Kemudian, Heimdall mengatakan, baiklah, untuk ronde 6 di pihak para dewa, kita punya Bisa Mountain. Jadi, kepada dewa yang tidak ikut bertarung, dipersilahkan untuk pergi dari arena. Lalu, mereka mengatakan, kami bukan 7 dewa. Kemudian, Bisa Mountain melepaskan zirahnya. Lalu, dewa-dewa yang lain pun langsung masuk ke tubuh Bisa Mountain semua dan bergabung. Kemudian,
tubuh Bishamonten mengeluarkan cahaya. Dan dijelaskanlah legenda 7 dewa keberuntungan yang ternyata sebenarnya ada 8. Dan yang ke-8 adalah dewa penghancur 7 dosa mematikan. Lalu kemudian Bishamonten pun berubah menjadi dewa terakhir, yaitu Zero Fuku. Kemudian setelah bangkitnya Zero Fuku pun melakukan pemanasan dan mengoceh yang tidak-tidak soal manusia, lalu mengeluarkan senjata kampaknya. Kemudian di sini Ares kaget dan berkata, dewa yang jahat seperti itu ada di Valhalla. Kemudian Hermes tersenyum dan berkata, oh, ini Zero Fuku itu yang kudengar kabarnya. Dari sebuah bencana datanglah sebuah anugerah. Sepertinya pada ronde 6 ini adalah pertarungan yang ditakdirkan. Kemudian Heimdall pun mengumumkan kembali, jadi pada ronde 6 ini Buddha di pihak manusia dan Zero Fuku di pihak para dewa. Dan pertandingan dimulai. Lalu di sini Gil bertanya, jadi itu wujud asli mereka, Zero Fuku. Kemudian Brunhild menjelaskan, awalnya Zero Fuku adalah dewa yang memberikan keberuntungan dimanapun ia berada. Namun semua itu berubah atas kesedihan yang menimpanya. Lalu panel pun berpindah pada masa lalu Zero Fuku. Pada zaman dahulu, pada saat manusia punya kedekatan dengan dewa, di sini Zero Fuku datang ke bumi. Awalnya ia adalah dewa yang baik hati, ceria, dan suka menolong. Namun pandangannya terhadap bumi semua berubah setelah Zero Fuku melihat kemalangan umat manusia yang sungguh menderita. Kemudian Zero pun melihat seorang anak yang sekarat dan akan meninggal. Karena tidak tega, akhirnya Zero pun menyelamatkan anak tersebut dan menyerap kemalangannya. Lalu setelah ia menyelamatkan, Zero mulai dipuja-puja dan memutuskan tugasnya untuk menyerap seluruh kemalangan umat manusia yang ia temui. Kemudian setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun menyerap kemalangan, seluruh badan Zero rusak dan penuh kekelaman dan rasa sakit yang ia rasakan atas penyerapan kemalangan manusia. Tapi Zero merasakan kebahagiaan tersebut dari kebaikannya. Hingga pada akhirnya Zero mengetahui sifat asli manusia, di mana semakin banyak kemalangan yang diambil oleh Zero, maka semakin tersesat pula manusia dalam kebejatan. Rasa tidak puas, serakah, malas, nafsu, angkuh, rakus, semua terlihat pada diri manusia. Kemudian pada saat Zero berjalan melalui mereka, Zero tersenggol oleh seseorang pemuda yang ternyata ia adalah anak yang dulu Zero selamatkan. Namun tak disangka anak tersebut tak mengenali Zero dan malah menghinanya. Lalu Zero pun marah. Mengapa aku sudah mengambil kemalangan mereka, tetapi mereka tidak bahagia? Kemudian, tak lama setelah itu, datanglah Buddha dengan pengikutnya. Di sini, Zero terkaget dan berkata, mengapa orang tersebut banyak pengikutnya, sedangkan orang-orang yang mengikutinya sangat penuh dengan kemalangan, kurus, kelaparan, dan lain-lain. Tetapi tetap bahagia. Mengapa? Lalu, Zero pun memanggil Buddha. Buddha yang melihat itu langsung menawarkan kacangnya dan berkata, apakah kau mau? Kemudian Zero melempar kacang itu dan berkata, kenapa manusia yang mengikutimu sangat senang, sedangkan manusia yang aku serap kemalangannya, mereka terus tidak merasa senang dan merasa kurang. Mengapa? Kemudian Buddha menjawab, kebahagiaan bukanlah hal yang bisa diberikan, tetapi kebahagiaan itu adalah hal yang harus kau cari sendiri. Jadi, gimana? Apa kau mau ikut denganku, bro? Kemudian, semua pengikut Zero yang mendengar itu langsung mengikuti Buddha. Dan Zero sendiri malah melarikan diri dan terus bersedih. Kemudian, pada saat di sungai, kesedihan Zero semakin meluap hingga dia sendiri berubah menjadi sosok jahat menyerap 7 dosa mematikan. Lalu, pada saat itu, ada manusia dan Zero ingin menyerang. Namun, hati Zero menentang hingga Zero langsung membagi dirinya menjadi 7 dan menjadi
7 dewa keberuntungan dari Jepang. Kemudian, panel pun berpindah kembali ke pertarungan, di mana Zero mulai menyerang Buddha dan mengoceh. Akhirnya, tiba juga giliranku untuk menghukummu. Dan ini juga adalah salahmu, karena kau telah menghinaku pada saat itu. Kemudian, secara langsung, Buddha menendang Zerofuku dan membuat semua orang terkaget. Lalu, Buddha berkata, sorry, kau ini siapa ya?" Zerofuku yang bertekuk lutut di hadapan Buddha setelah sebelumnya mendapatkan serangan dadakan dari Buddha. Di sini, Zerofuku terlihat kesusahan dalam bernafas. Beberapa dewa di bangku penonton pun mulai meluapkan emosinya karena menganggap Buddha bermain curang. Lalu, setelah itu, panel pun berpindah ke bangku penonton, di mana memperlihatkan 3 dari 4 sek berkumpul. 3 sek di antaranya yaitu Yesus, Socrates, dan Confucius. Socrates dan Confucius tampak begitu menikmati pertarungan, sedangkan Yesus terlihat sangat santuy. Kemudian, panel pun kembali ke pertarungan. Di sini, terlihat perbedaan kekuatan yang sangat mencolok antara Buddha dan Zerofuku. Meskipun sudah menyerang dengan puluhan ayunan kampaknya, Zerofuku sama sekali belum bisa melukai Buddha yang terus saja menghindar. Kemudian, Zerofuku pun tampak putus asa karena melihat Buddha yang menghindar dengan sangat mudah. Lalu, setelah itu, ekspresi putus asa Zerofuku seketika berubah menjadi ekspresi amarah. Kapak Zerofuku yang semula berukuran biasa saja, tiba-tiba berubah menjadi kapak raksasa. Kemudian, di sini, Ares bertanya-tanya, apakah aku berhalusinasi? Sepertinya kampak itu semakin besar. Kemudian, Zeus menjelaskan, kau tidak berhalusinasi, kampak itu menyerap kemalangan. Kemudian, Ares pun yang kebingungan bertanya lagi, apa maksudmu? Lalu, Zeus pun menjawab, jadi semakin banyak kemalangan yang ia dapatkan, maka senjata sucinya akan semakin besar kekuatannya. Dan nama kampak itu adalah Misery Cleaver. Kemudian, setelah kampaknya membesar, serangan yang dilancarkan Zerofuku semakin mengganas. Zerofuku selalu mengincar tempat di mana Buddha akan mendarat. Namun, lagi-lagi semua serangan itu berhasil dihindari dengan mudah oleh Buddha. Yang ternyata, hal ini terjadi karena Buddha mengeluarkan salah satu kemampuan pencerahannya, yaitu pandangan masa depan, di mana ia mampu melihat masa depan beberapa detik ke depannya. Lalu, di sini, Brunhild menjelaskan, lihat baik-baik. Di sana, Buddha bergerak lebih dulu sebelum serangannya sampai. Karena Buddha sudah mengetahui gerakan Zerofuku. Lalu, Gil bertanya, apa ini mirip dengan kemampuannya Sasaki? Brunhild pun menjawab, bukan, kalau Sasaki itu prediksi penuh. Namun, kekuatan Buddha ini jauh lebih berbeda. Dan nama kekuatannya bisa disebut sebagai penglihatan masa depan, di mana kekuatan ini hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah mendapatkan pencerahan. Kemudian, Zerofuku pun frustasi karena serangannya dihindari secara terus-menerus oleh Buddha. Lalu, Zerofuku mulai mengutuk semuanya karena saking kesalnya. Dan berkat keputusasaannya itulah, Misery Cleaver membesar hingga memenuhi arena dan menjadi senjata yang mengerikan. Kemudian, Zerofuku pun mengayunkan kapak raksasanya ke arah Buddha. Buddha yang merasa serangan itu tidak dapat dihindari, mengeluarkan gulungan yang terdapat pada senjata sucinya. Lalu, setelah serangan tersebut dilancarkan oleh Zerofuku, seluruh arena dibuat terkejut karena serangan mengerikan milik Zerofuku. Lalu, Zerofuku yang merasa sudah memenangkan pertandingan mulai tersenyum dengan sombong. Namun, beberapa saat kemudian, Zerofuku menyadari bahwa ujung kapaknya tidak menyentuh tanah. Dan ternyata, sesaat sebelum serangan Zerofuku menyentuh tanah, Buddha merubah senjatanya menjadi perisai bernama Ahimsa dan menahan serangan Zerofuku. Zerofuku pun yang merasa kesal, dia marah. Lalu, Buddha menjawab, aku akan membantumu menghadapi masa pubertasmu. Kemudian, para penonton hanya bisa terpaku.
Namun, sebaliknya, Buddha justru menunjukkan ekspresi datar sembari menahan serangan. Lalu, Gil pun bertanya-tanya dari mana perisai tersebut datang. Kemudian, Brunhild menjelaskan, senjata yang dipakai oleh Buddha yaitu senjata bernama Six Realm Staff atau Rokudo, di mana Rokudo dapat bertransformasi menjadi 6 bentuk senjata yang mewakili tiap alam di dalamnya. Dan senjata ini akan berubah bentuk sesuai perasaan penggunanya. Kemudian, setelah gagal melakukan serangan, Zerofuku secara cepat mengubah bentuk Mystery Cleaver menjadi pedang dengan bilah yang dipenuhi dengan duri. Lalu, seolah tidak ingin ketinggalan, Buddha pun ikut mengubah bentuk senjatanya menjadi pemukul bernama Nirvana. Kemudian, pertandingan berlanjut. Buddha pun secara cepat melesat ke arah Zerofuku. Lalu, Zerofuku mengira Buddha melakukan kesalahan. Namun, ini semua sudah direncanakan. Buddha pun melesat di bawah senjata Zerofuku dan memberi serangan telak di bagian perutnya dengan Nirvana. Kemudian, Brunhild pun yang melihat Gil senang karena serangan Buddha berkata, "Itu baru Buddha. Dia menjalani hidupnya sesuka hatinya tanpa seorang pun yang menahannya. Itu karena dia adalah remaja terkuat dalam sejarah." Kemudian, panel pun berpindah memperlihatkan masa lalu Buddha atau Siddhartha Gautama. Siddhartha lahir sebagai pangeran dari suku Sakya, sebuah negara kecil di India kuno. Dikisahkan, Siddhartha memiliki kehidupan yang serba terbaik, mulai dari status, pakaian, makanan, rumah, serta pendidikan terbaik. Bahkan, sejak dilahirkan, para tetua suku telah menobatkan Siddhartha sebagai manusia terbaik yang memiliki masa depan terbaik yang telah dijanjikan oleh para dewa secara langsung dengan takdir menjadi raja dunia. Kemudian, singkat cerita, Siddhartha pergi mengunjungi kerabat jauhnya, yaitu Raja Jataka. Siddhartha sendiri terlihat sangat senang saat mengunjungi sang raja, karena keduanya tampak seperti adik kakak yang akrab saat sedang berbicara. Di sini, Raja Jataka berkata, "Jangan panggilku kakak depan banyak orang." Buddha menjawab, "Habis aku iri dengan anak-anak itu. Mereka terus memanggil kakak untuk saudara yang akrab. Jadi, aku ingin. Dan aku sebentar lagi akan menjadi raja. Dan aku juga ingin sepertimu, menjadikan semua orang bahagia. Kau pun juga senang kan kakak?" Kemudian, Jataka berkata, "Kenapa kau berpikir begitu?" Siddhartha menjawab, "Karena kerajaan Mala adalah kerajaan makmur. Sebagai anggota kerajaan, pasti kau bahagia." Raja Jataka pun berkata, "Apakah kau sungguh percaya bahwa aku bahagia?" Siddhartha pun yang mendengar itu terlihat kebingungan. Kemudian Raja Jataka melanjutkan, "Tak lama lagi aku akan mati karena penyakitku. Dan aku penasaran, kira-kira hidup siapakah yang kujalani? Baju terbaik, makanan terbaik, istana terbaik, dan status kebangsawanan. Aku tak memilih apapun sendiri, semuanya diberikan padaku. Aku pun penasaran, kacang panggang yang dimakan rakyat kira-kira bagaimanakah rasanya? Sungai yang mengalir di kerajaanku, kemanakah mengalirnya? Dan langit di atas kepalaku, seberapa jauhkah tingginya? Aku tak tahu apapun soal itu semua. Dan ya, maaf, aku jadi memperlihatkan diriku yang tak keren tadi itu. Sepertinya tekadku hanya jadi semakin lemah di hadapan kematian. Jadi, lupakan saja kata-kataku tadi." Kemudian, waktu pun berlalu semenjak kunjungan Siddhartha. Dan akhirnya, Raja Jataka menghembuskan nafas terakhirnya setelah melawan penyakitnya tersebut. Kemudian, kepergian ini memberikan luka yang dalam pada hati Siddhartha. Sepanjang perjalanan menuju pemakaman, Siddhartha hanya terdiam dan memikirkan apa sebenarnya arti dari kebahagiaan dan apa maksud perkataan Jataka pada percakapan terakhir mereka. Lalu, kuda pun berhenti. Siddhartha menatap langit dan tiba-tiba terdiam. Kemudian, Siddhartha yang terdiam ternyata mendapatkan sebuah penglihatan. Dan penglihatan itu mencakup kehidupan, mulai dari lahir hingga kematian.
Setelah itu, Siddhartha sadar. Ia langsung turun dari kudanya dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, setelah kejadian itu, sifat Siddhartha berubah drastis. Lalu, ia menghadiri pemakaman Raja Jataka setelah sebelumnya dikabarkan menghilang. Kemudian, Siddhartha masuk sambil menaburkan bunga. Setelah itu, ia mengangkat peti jenazah sang raja dan membuat seluruh orang heboh dan membuat semua orang kebingungan. Lalu, Siddhartha mengangkatnya dan berkata, "Berisik, aku akan membawanya pergi." Lalu, Siddhartha menghanyutkannya ke sungai. Setelah kejadian itu, Siddhartha berjalan di jalannya sendiri dan meninggalkan semuanya. Ia mulai menjalani hidupnya sesuai dengan yang dia inginkan. Dan disinilah awal perjalanan Siddhartha Gautama dalam mencari pencerahan sempurna. Dan juga di sini Buddha membenci segala sesuatu yang mencoba mengingkari kebahagiaan dan segala sesuatu yang mencoba memaksakan takdir. Dan inilah satu-satunya alasannya membenci dan melawan para dewa. Kemudian, panel pun kembali ke pertandingan, di mana Buddha terus menantang Zerofuku, adu senjata antara Zerofuku dengan Buddha. Senjata keduanya berbenturan begitu keras, sehingga membuat kedua petarung terpental ke belakang. Kemudian, Zerofuku pun tanpa menyerah kembali menyerang Buddha. Namun, di sini Buddha kembali menghindari serangan dari Zerofuku dengan mudahnya. Kemudian, Zerofuku yang merasa kesal karena serangannya tidak pernah berhasil mengenai Buddha, ia pun menggenggam senjatanya dengan kuat dan menariknya menjadi dua, hingga berubah menjadi dua bilah pedang. Lalu, Buddha yang melihat hal itu pun seperti tidak mau kalah. Ia pun mengubah senjatanya menjadi bentuk alam pertama, yaitu kampak Lokapala. Lalu, mereka pun melakukan pertarungan jarak dekat, di mana Zero terus menyerang Buddha dengan kekuatan dan speed yang luar biasa. Namun, lagi-lagi, di sini Buddha berhasil menghindari dan menangkis dengan mudah serangan dari Zerofuku. Lalu, Buddha yang melihat celah akhirnya dapat menebas Zerofuku dengan kapak Lokapalanya. Kemudian, Zerofuku pun yang merasa kesal karena dia terluka, dia pun mengubah senjatanya menjadi bola, yang kemudian meledak menjadi puluhan bilah pedang, yang menyambar bagaikan hujan pedang yang akan menyerang Buddha. Dan di sini, nama dari teknik itu adalah Misery Storm. Lalu, Zero pun berkata, "Kumohon, nyala dari dunia ini." Kemudian, Buddha pun yang melihat itu mengubah kembali senjatanya dalam bentuk alam kedua, yaitu sebuah pedang yang bernama Ahsaya Vajra Sword. Lalu, serangan hujan pedang itu menghampiri Buddha. Namun, di sini Buddha lagi-lagi dapat menghindar dan menangkis serangan dari Zero dengan kemampuan penglihatan masa depannya. Kemudian, Buddha pun berlari sekaligus menangkis serangan secara bersamaan. Di sini, serangan Zerofuku semakin melebar hingga menuju tribun para dewa. Lalu, para dewa pun yang marah malah mengatai Zerofuku dengan kata-kata cacian. Namun, di sini Zerofuku tidak menghiraukannya dan malah terus menyerang Buddha. Kemudian, serangan pun menuju tribun manusia, di mana manusia terlihat ketakutan karena serangan yang akan mendarat pada mereka. Tetapi di sini Buddha pun dengan kerennya menangkis serangan Zero, sekaligus melindungi penonton manusia dan mencuri perhatian dan simpati mereka. Lalu Buddha pun memperpendek jarak serangan dari Zerofuku dengan menebas hujan pedangnya, hingga membuat Zero panik dan langsung mengubah senjatanya seperti semula. Di sini para penonton langsung menyoroki Buddha dan memberi semangat padanya. Kemudian, Zero pun yang melihat itu merasa kesal dan iri karena selalu Buddha yang dipuji-puji oleh orang lain, bukan dirinya. Lalu, Zerofuku pun melampiaskannya kepada Buddha dengan menyerang di jarak dekat. Namun, lagi-lagi Buddha bisa menghindarinya. Kemudian, di sini Buddha mengetahui alasan kesalnya Zero dan berkata, "Zero, kamu harus mencintai dirimu sendiri." Lalu Zero menjawab, "Berhentilah berkata macam-macam yang tiada artinya." Kemudian Buddha melanjutkan kata-katanya, "Sebenarnya aku menyukaimu."
Kemudian, seketika Zero tertegun melihat Buddha dengan kesungguhannya. Lalu, Zero pun tersadar bahwa selama ini dirinya hanya ingin menjadi seperti Buddha yang ingin dicintai oleh banyak orang. Kemudian, kesengsaraan dari Zero pun perlahan menghilang bersamaan dengan senjatanya, yaitu Misery Cleaver. Kemudian, para penonton yang melihat itu terkaget karena hasilnya sudah jelas bahwa Zero sendiri akan kalah karena sudah tidak memiliki senjata. Namun, di sini hal mengejutkan terjadi, di mana Buddha melepaskan senjatanya dan mengajak Zero untuk menyelesaikannya dengan tangan kosong. Lalu, Zero pun menyetujuinya dan akhirnya kedua petarung pun melakukan baku hantam menggunakan tangan kosong. Di sini, Buddha dan Zero saling beradu tinju. Kemudian juga, di sini terlihat Buddha tidak menggunakan kemampuan penglihatan masa depannya untuk mengimbangi tinju dari Zero Fuku. Lalu, di sini Zero pun tampak bahagia dan menikmati pertarungannya untuk pertama kalinya. Hingga pada akhirnya, Buddha melancarkan serangan tinju Power Strain-nya pada Zero hingga membuat Zero langsung terkapar. Kemudian, di sini, saat Zero terkapar, keluar asap hitam di tubuhnya. Semua orang pun terkejut termasuk Gil. Lalu, Brunhild menjelaskan, itu adalah bentuk asli dari Zero Fuku. Dan di sini, juga terlihat Zero Fuku nampak bahagia sekali setelah sekian lama terus dalam penderitaan. Namun, tak lama kemudian, tanduk Zero yang awalnya terlepas, terlihat mengeluarkan duri seperti bor dan langsung menancap ke arah kepala Zero. Zero pun yang merasa kesakitan langsung gemetar dan bangkit seolah-olah dirinya seperti diambil alih. Kemudian tanduk itu langsung memanjang dan menggeliat memasuki badan Zero melalui mulut dan lubang di dadanya. Lalu setelah itu, raga Zero seperti kosong dan tak lama kemudian keluarlah 2 ekor naga dari mulut Zero dan terbang ke udara. Buddha pun yang melihat itu kebingungan. Kemudian naga itu pun langsung menukik ke arah Zero dan melingkari Zero. Di sini terlihat Zero yang meminta pertolongan pada Buddha. Namun sayang, Buddha tak sempat menolong Zero dan kemudian Zero pun terperangkap dalam sebuah bola berbentuk kepompong. Lalu setelah itu terlihat bola kepompong tersebut bergerak dan keluarlah tangan dari dalam kepompong tersebut. Semua orang pun yang melihat itu terkaget termasuk Buddha. Dia pun langsung mundur dan mengambil kembali senjatanya. Di sini, Buddha mundur bukan karena dia melihat sesuatu dengan kemampuannya. Namun, di sini Buddha tidak bisa sama sekali menggunakan kemampuan penglihatan masa depannya. Dan kemudian, keluarlah sosok raksasa yang mengerikan dari dalam kepompong tersebut dengan cairan hitam yang menyelimutinya. Kemudian, panel pun memperlihatkan sebuah pintu yang bermotif lalat. Dan diperlihatkan sebuah ruangan seperti sebuah laboratorium dengan banyak sekali makhluk uji coba dalam toples. Kemudian, dalam ruangan tersebut tampak seorang pria yang sedang duduk dan memperhatikan jalannya pertandingan. Lalu, pria itu pun berkata, ternyata itu jadinya saat cahaya putih dan bayangan hitam menyatu. Tanduk dari akhirat pun bangkit dan melahirkan kegelapan yang abadi, yaitu sang iblis dari legenda akhirat. Dia adalah Hajun, Raja Iblis Neraka ke-6. Dan pria yang mengatakan itu adalah Beelzebub, sang dewa lalat yang merupakan Raja Neraka juga. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan full pertarungan ronde 6 antara Buddha versus Zero Fuku. Dan untuk full video pertarungan antara Buddha versus Hajun yang mengambil alih tubuh Zero Fuku, kita akan bahas di next video ya. Dan jadi gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Apakah akan seru di animenya atau tidak? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!